Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang perkabungan yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenankanlah pagi hari ini kami akan membacakan ucapan duka dari para pemimpin dan juga beberapa ucapan duka yang masuk kepada kami. Atas nama Komandan Teritorial, para opsi staf serta karyawan dan karyawati Kantor Pusat Teritorial Bandung menyampaikan, turut mendoakan dan menaruh simpati yang sedalam-dalamnya atas dinaikan kekemuliaan Bapak Surgawi Mayor Like Apriana Sumampo Darmawan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di LKSLU Senjarawi, Bandung. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Salam dan doa, Cedric Hirsch, Letnan Kolonel, Sekretaris Umum. Atas nama pemimpin pelayanan wanita teritorial dan opsi staf Departemen Pelayanan Wanita Kantor Pusat Teritorial Bandung menyampaikan turut mendoakan dan menaruh simpati yang sedalam-dalamnya atas dinaikannya kekemuliaan Bapa Surgawi Mayor Apriana Sumampo pensiun pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Salam dan doa, Lynn Hills, Letnan Kolonel, Sekretaris Pelayanan Wanita Teritorial. Ucapan turut berduka cita disampaikan. Kami turut serta mendoakan dan menaruh simpati yang sedalam-dalamnya atas dinaikannya kekemuliaan Bapa Surgawi almarhumah Mayor Nyonya Apriana Sumampo pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di Bandung. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat yang kedua. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bandung 17 Januari 2022, salam dan doa. Letnan Kolonel Risma Uli Manurung, Sekretaris Bidang Personel. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Simpati dan doa atas dinaikan kekemuliaan Bapa Surgawi hambanya yang setia pada hari Senin 17 Januari 2022 di LKSU Senjarawi, Bandung. Mayor Like Apriana Sumampo. Jejak pelayanan yang telah dilakukan hambanya telah menjadi warisan yang berharga bagi semua jemaat yang telah dilayani. Doa kami, Roh Kudus Tuhan menganugerahkan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Letnan Kolonel LT Pariani, Sekretaris Bidang Sumber Misi Teritori. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Simpati dan doa atas dinaikannya kekemuliaan Bapa Surgawi, hambanya yang setia, Mayor Like Apriana Sumampo
Darmawan. Doa kami, Roh Kudus Tuhan, memberikan penghiburan yang sejati bagi Bapak Weli beserta seluruh keluarga yang ditinggalkan. Doa kami keluarga besar Ambitan, Bandung, Jepon, Denpasar. Demikian Bapak Ibu beberapa ucapan duka yang telah kami bacakan, dan kepada keluarga kami akan serahkan ucapan duka ini. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah tempat ini, baik bagi Komandan Divisi kami, Letnan Kolonel Wayan Widiano Adi bersama dengan Ibu, juga bagi Mayor Beni dan seluruh para opsir hamba Tuhan dari Divisi, opsir Pusdiklat Jakarta, juga para opsir dari Jakarta, Bandung dan sekitarnya, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir baik dalam ruangan ibadah Gereja Bersematan Kaus 3 Bandung maupun yang hadir di Zoom ibadah di rumah masing-masing. Kami meyakini bahwa Allah akan turut campur tangan memberkati dalam ibadah pelepasan dan juga pemakaman sebentar di gereja maupun di makam nanti. Ibadah pelepasan akan dilayani oleh Mayor Justinus UP dan renungan firman Tuhan oleh Letnan Kolonel Manurung. Kemudian nanti di makam akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Komandan Divisi. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan yang memberkati kita, dan kita sangat yakini dalam sidang perkabungan ini Tuhan hadir memberi penghiburan dan kekuatan bagi kita sekalian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara rekan-rekan opsir dari berbagai wilayah yang datang, dan terima kasih untuk kehadiran Komandan Teritorial bersama Ibu dengan kita. Sangat dihargakan atas kehadiran beliau dan juga Komandan Divisi dan rekan-rekan opsir sekalian. Kita akan mengikuti tata ibadah pelepasan jenazah dari almarhumah Mayor Like Apriliana Sumampau sebagaimana yang sudah ada dalam buku acara dan juga nanti akan melalui LCD. Saudara sekalian dan keluarga yang berduka cita, hari ini kita menyaksikan kebesaran pekerjaan Allah yang berkenan menaikkan kekemuliaan hambanya yang setia, Mayor Like Apriliana Sumampau. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, dan bahwa orang yang percaya, hambanya yang setia telah bersama dengan Bapa di sorga di dalam kemuliaannya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Kita menyanyikan pujian O Yerusalem, kota mulia. Mari hadirin dan sidang perkabungan dipersilakan untuk berdiri. Setelah kita menyanyikan pujian ini, maka doa akan disampaikan Letnan Kolonel Saistil Lempit. Oh
Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berada di rumah Tuhan, para hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan. Kami hadir untuk mengikuti ibadah pelepasan hamba-Mu yang setia, Mayor Like Apriliana Sumampo. Letnan Kolonel Risma Manurung yang memimpin ibadah ini. Mayor Justinus Upe yang akan menyampaikan firman Tuhan. Diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Dan melalui ibadah ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Semua sarana yang menunjang ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, ibadah pelepasan jenazah pada pagi hari ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putramu Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Sidang perkabungan dipersilakan untuk duduk kembali. Riwayat hidup almarhumah Mayor Like Apriliana Sumampo Darmawan. Mayor Like Apriliana Sumampo Darmawan, beliau dilahirkan di Jakarta dengan nama Lim Buenyo pada tanggal 18 April 1947. Menikah dengan almarhum Mayor Niko Joseph Sumampo pada tanggal 29 Januari 1974 di Korps Jakarta I yang dipimpin oleh almarhum Letnan Kolonel H.G. Patipiolohi. Dari pernikahan, mereka dikaruniai 2 orang anak. Pertama, almarhumah Kapten Olwin Marie Sumampo dan William James Sumampo. Beliau masuk Pusdiklat pada tanggal 11 Agustus 1969 dan diutus sebagai Opsir Bala Keselamatan pada tanggal 25 April 1971 dengan nama angkatan Citvara 1969 sampai 1971. Penempatan beliau sebelum menikah sebagai berikut. Setelah pengutusan ditunjuk untuk mengikuti kursus nutrisi di Rumah Sakit Cikini Jakarta selama 3 bulan. Panti Asuhan Anak-anak Elim Malang 29 Juli 1971.
Perumahan Matahari Terbit Surabaya, 17 Maret 1972. KPT Bandung Bagian Pendidikan, 2 Oktober 1972. Guru di Sekolah Bandung 2, 4 Januari 1973. Penempatan setelah menikah sebagai berikut. Korps Bandung 2, 6 Januari 1977. Humas dan Korps Polonia 3 Jakarta, 30 Juni 1977. PPWD Divisi Sulawesi Utara, 9 Juni 1980. Mengikuti SPECO di Singapura 27 April sampai 25 Mei 1981. KPT Bandung Bagian Orang Muda dan Usaha Khusus, 1 Juni 1982. KPT Bandung Bagian Pendidikan, 1 Juni 1984. Panti Asuhan Anak-anak William Booth Bandung, 1 Maret 1989. Mengikuti ICO di London Angkatan 122, 12 April sampai 5 Juni 1989. Pengurus Sekolah Daerah Sulawesi Tengah, 1 Juli 1998. PPWD Divisi Palu Timur, 1 Juli 2000. PPWD Sumatera Utara, 1 Juli 2003. Korps 1 Semarang, 1 Juli 2005. Memasuki masa purna bakti, 1 Juni 2007. Kepangkatan Letnan, 25 April 1971. Kapten, 25 April 1975. Mayor, 20 Juni 1989. Tanda jasa masa dinas, 25 tahun 3 Mei 1995. 30 tahun 25 April 2001, 35 tahun 25 April 2005. Demikian kami sampaikan, kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, akan menghiburkan keluarga William James Sumampau serta keluarga besar Sumampau Darmawan yang ditinggalkan. Salam dan doa. Cedric Hills, Letnan Kolonel, Sekretaris Umum Bala Keselamatan. Riwayat hidup almarhumah kami serahkan kepada keluarga. Komandan teritorial akan menyampaikan kata-kata yang menguatkan dan menghiburkan keluarga yang berduka cita pada hari ini, dan juga untuk memberikan kekuatan penghiburan bagi kita sekalian. Kami persilahkan kepada Komandan Teritorial Kolonel Yusak Tampai. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya pikir ayat itu telah menjadi kekuatan bagi kita dari waktu ke waktu. Dan khususnya dalam acara yang seperti ini yang tidak pernah direncanakan atau bahkan tidak pernah diinginkan, mungkin diduga, dipertimbangkan suatu waktu akan terjadi, tetapi waktunya tidak pernah kita ketahui. Nah, dikatakan kata-kata dorongan, dan saya ingin lebih spesifik lagi mengucapkan atau memberi judul yaitu kesan dan penguatan. Karena saya akan menyinggung beberapa kesan dan juga saya akan menyampaikan tentunya penguatan bagi kita sekalian atau dorongan bagi kita sekalian. Kita setuju atau tidak setuju, kehadiran kita pada hari ini tidak akan terlepas dari mengenang bukan saja almarhumah Mayor
Apriliana Sumampo. Pasti kita terhubung dengan mengenang almarhum Mayor Niko Sumampo. Kita terkait turut mengenang almarhumah Kapten Olwin Sumampo. 3 serangkai yang bersahaja, cerdas, dan berdampak. Itu saya simpulkan dari keluarga ini. 3 serangkai hamba Tuhan yang bersahaja, cerdas, dan berdampak. Dan hari ini secara khusus tentunya kita akan mengenang hamba Tuhan ini yang saya mengatakan tidak terlepas dari rangkaian 2 hamba Tuhan yang lain yang telah berada dalam kerajaan surga, yang hari-hari ini saya tahu mereka sedang merayakan kemenangan setelah meletakkan pedang peperangan mereka di hadirat Allah yang maha besar dan agung. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam konteks bersahaja, tentunya kita mengetahui hamba Tuhan almarhumah adalah seorang yang luar biasa. Beberapa orang mengatakan ketika melihat foto yang terpampang di hadapan kita, mengatakan sangat cantik. Ada yang mengatakan mengingatkan kita pada Olwin. Ada yang mengatakan luar biasa, mengagumkan. Dan saya ingin mengatakan bahwa kecantikan beliau terletak atau berdasar pada kesederhanaan beliau. Saya ingat satu kisah dari seorang yang mungkin tidak kebanyakan kita mengetahuinya. Bahkan mungkin anak-anak atau pada saat ini Welly mungkin tidak pernah mendengarkan cerita itu. Saya dengarkan dari 1-2 kali dari seorang sopir yang sering kali mengendarai mobil ketika beliau berada di Palu Timur. Sopir kawakan Bapak Welly Supulaki. Dia cerita bagaimana keakraban suami istri antara Mayor Sumampo dan ibu. Dalam satu perjalanan jarak jauh luar kota, Bapak duduk di depan, sebelah kiri, ibu duduk di belakang, di tengah, di kursi penumpang. Bapak lihat ke belakang, ibu sudah mulai ngantuk-ngantuk begitu, ya. Kemudian Pak almarhum Pak Sumampo mengatakan Pak Willy, rem mendadak. Dan beliau terkejut begitu, lalu terbangun dan beliau bertanya, ini kenapa? Kita ada di mana begitu ya? Dan Bapak mengatakan, kamu si An tidur melulu katanya di mobil. Terus ibu mengatakan, Nik kamu ada-ada aja. Kalau saya yang direm mendadak begitu, saya mungkin akan sudah kaget dan mempertanyakan dengan luar biasa kedekatan suami istri. Dan kesederhanaan beliau nyata sekali dalam keadaan yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan saya pikir buat saya itu merupakan sebuah kesaksian yang sangat hidup. Kebanyakan kita pasti tahu setiap kali akan pergi ibadah dalam kebaktian apapun juga, kalau beliau menenteng tasnya, semua akan tahu banyak isinya. Banyak isinya. Itu gambaran kesederhanaan dari hamba Tuhan ini. Hampir semua ada di dalamnya. Saya sih tidak pernah tahu isinya karena saya tidak ikut PKW. Ya. Sederhana. Saya perhatikan beliau setiap kali bicara selalu pegang sapu tangan di tangan. Ya. Apakah itu bagian daripada terapi, tapi selalu atau sering kali saya melihat demikian. Sangat sederhana. Saya kebetulan dari masa muda sebelum jadi opsir sampai jadi opsir, bukan sering tetapi agak regular lah boleh dikatakan mengunjungi dan melihat rumah beliau. Dan rumah ditata sedemikian rupa dengan sangat sederhana. Sederhana atau bersahaja, cerdas dan berdampak. Cerdasnya saudara sekalian, saya melihat ibu pada waktu menjabat sebagai sekretaris pendidikan khususnya berfokus pada Sulawesi Tengah. Secara bersamaan beliau mengambil studi, kuliah lagi pada usia yang sudah lanjut, kuliah, menyelesaikan sarjana pendidikannya.
Dan sungguh itu menginspirasi, dan seringkali beliau bercerita tentang bagaimana memajukan dan bagaimana caranya memajukan pendidikan. Dan yang luar biasa bagaimana beliau sangat terbeban untuk memajukan pendidikan dan gagasan-gagasan yang penting. Saudara sekalian, dalam konteks cerdas ini dan berdampak, saya melihat dampak yang beliau berikan itu nyata di tengah-tengah keluarga. Seringkali dikatakan di balik suami yang berhasil, ada seorang wanita, seorang istri yang memberikan topangan. Dan saya pikir ini merupakan sebuah ilustrasi yang mengagumkan, golden illustration, ilustrasi emas di dalam urutan suami dipanggil Tuhan terlebih dahulu, anak yang telah melayani Tuhan dipanggil, lalu beliau menyusul, memberikan gambaran kepada kita tentang seorang yang selalu ada di belakang, memberikan dukungan. Saya sempat mendengar sejenak, kita tidak terlalu banyak dengar beliau, tetapi kalau bicara mengenai Sumampau, yang selalu kita ketahui adalah Mayor Niko Sumampau, karena memang luar biasa. Tapi saya ingin mengatakan 3 serangkai ini telah memberikan dampak yang besar bagi teritori kita. Siapa yang tidak tahu dampak beliau sampai hari ini masih sering terdengar. Istri saya menyampaikan kepada saya, jangan lupa menyinggung itu. Tangan kosong aku pulang, belum dapat 1 jiwa. Bagaimana jumpa Tuhan, malu aku ke surga. Setiap beliau pimpin PKW atau pimpin ibadah, ini selalu diingatkan, jangan pergi ke surga dengan tangan kosong. Berdampak bagi orang lain. Kolonel Sarimin menyinggung waktu beliau masih letnan ada di kota Palu, sudah hampir tinggalkan pelayanan. Mayor Niko dan Nyonya Apriliana Sumampau memanggil beliau dan memberikan dorongan kehidupan dan panggilan. Dan saudara bisa lihat beliau masih bertahan jadi opsir sampai hari ini. Berapa banyak dari mereka yang beliau ini, dan khususnya bagi ibu, telah menjadi dampak bagi mereka. Sebagai sekretaris pendidikan dan sebagai sekretaris orang muda, khusus bagi suami pada waktu itu, saya sendiri mengalami dampak, dan dampak yang luar biasa buat saya dari keluarga ini adalah kehidupan sederhana, accountable di hadapan Tuhan, dan keterbebanan bagi jiwa-jiwa. Saya berharap peristiwa hari ini mengingatkan kepada kita akan kebesaran Allah melalui kehidupan hambanya almarhumah, kebesaran Allah melalui pelayanan hambanya. Dan sebagai penutup saya ingin mendorong kita untuk meneladani itu. Mari kita hidup bersahaja, mari kita hidup cerdas dalam konteks berhikmat dan bergantung kepada Tuhan dalam kemampuan kita, dan mari kita berdampak. Terima kasih banyak secara khusus pertama-tama kepada keluarga, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Weli, yang telah merelakan Mama dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tahu ada hari-hari di mana kalian, atau khususnya bagi Weli, hari-hari di mana Mama tidak punya banyak waktu untuk Weli, karena prioritasnya bagi Tuhan, dan telah merelakan untuk orang tua melayani Tuhan. Terima kasih banyak. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh opsir yang hadir pada hari ini, baik secara langsung maupun secara Zoom connection. Anda telah menunjukkan kesaksian soliditas keopsiran, dan saya sangat-sangat menghargai. Melihat sekeliling, saya dikagumkan oleh semangat soliditas keopsiran. Saudara tidak memandang siapa keluarga dan siapa yang ada di sini, tapi saudara hadir dan mengikuti ibadah. Saya sangat salut dan menghargai. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung secara khusus, merawat khususnya
mayor di perumahan ini dan memberikan banyak perhatian, mengatur segala sesuatu. Saya tidak sebutkan satu demi satu, saya sangat menghargainya. Dan terima kasih banyak untuk pengaturan yang baik, mulai dari kemarin, hari ini, dan juga nanti di pemakaman. Semua menggambarkan bagi kita sekalian betapa kita menghargai almarhumah. Tuhan kiranya menolong kita, memberkati kita untuk menjadi orang yang memang dikasihi oleh Tuhan, berharga, karena kita hidup bersahaja, cerdas, dan berdampak, seperti yang sudah disaksikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Komandan Teritorial yang sudah menyampaikan kesan dan juga kata-kata penguatan untuk kita sekalian dan khusus untuk keluarga yang berduka cita. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 343 bait yang pertama. Setelah itu kita akan mendengarkan lagu yang sering dinyanyikan Ibu almarhumah Mayor Sumampo tadi. Beberapa ibu-ibu PKW sudah dibagikan, dan setelah kita nyanyikan bait yang pertama ini, mari ibu-ibu yang sudah mempersiapkan diri, karena lagu ini mungkin tidak akan kita dengar lagi beberapa waktu kemudian. Terbukti saat beliau mulai sakit, maka lagu Tangan Kosong itu hampir tidak pernah kita dengar. Dan mungkin hari ini kita akan kumandangkan supaya ibu pun bersuka cita pergi ke sorga dengan membawa hasil jiwa-jiwa selama di dunia. Tak tentu hidup di dunia, sempitlah jalan ke surga. Dimanapun saya ada, Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Mari ibu-ibu yang sudah mempersiapkan diri tadi. Ya, silakan sambil saudara menyiapkan diri. Saya diingatkan oleh istri saya yang saya lupa menyinggung, memberitahukan bahwa beliau juga adalah anggota Bintang Emas. Biasa kita dengarkan Bintang Perak, tetapi beliau adalah anggota Bintang Emas Opsir Balak Selamatan Internasional, atau orang tua opsir secara internasional, karena putrinya dipanggil oleh Tuhan sementara masih aktif sebagai opsir Balak Selamatan. Itu sebagai kebanggaan kita bersama. Tuhan memberkati. Ya, mari ibu-ibu PKW dan para opsir yang sudah disampaikan, mungkin bisa sambil diketikkan, tangan kosong aku pulang, belum dapat satu jiwa. Bagaimana jumpa Tuhan, malu aku ke surga. Ya, dan yang terakhir mungkin yang menyanyikan lagu ini, yang paling kita ingat adalah gerakan yang terakhir, malu aku jadinya.
Terima kasih untuk rekan-rekan OPSIR dan ibu-ibu PKW yang menyanyikannya. Sekarang kita baru menyadari bahwa seorang ibu yang sering menyanyikan lagu itu telah bersama dengan Bapa di dalam surga. Dan mutiara-mutiara yang didapatkan selama dalam pelayanan telah dia persembahkan kepada Tuhan penciptanya. Kita akan mendengarkan pujian dari Korps 1 Bandung, rekan-rekan dari Bapak Willy Sumampo, karena beliau bergereja di Korps 1 Bandung. Kami persilakan.
Tuhan, kita sekalian, Tuhan memberkati pelayanan di Korop 1 Bandung. Kita menyanyikan bait yang kedua, dan kurnya setelah itu kita akan mendengar kesan bersama almarhumah Mayor Lilian Aprilian Sumampau yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Dina Ismail. Meski saya sering lemah, saya berserah padanya. Dalam bahaya dan susah, Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama dengan saudara-saudara semua, maka pagi ini saya pun merayakan celebration of life honoring Mayor Like Apriliana Sumampau. Merayakan sebuah kehidupan yang bukan hanya kita menghormati, tetapi saya percaya Tuhan yang telah memanggil beliau juga merayakan akan kehidupan hambanya yang setia. Saya lebih dulu mengenal Mayor Niko Sumampau dan kemudian Mayor Apriliana Sumampau. Ketika beliau, tadi sudah disampaikan oleh Komandan Teritorial, menangani bagian pendidikan, maka memang beliau berkuliah. Ada satu waktu di mana saya bersama teman-teman, ada di sini Mayor Murgiati, kami di rumah Jalan Seram. Dan kampus di mana Mayor Apriliana berkuliah adalah di sebelah, tidak jauh dari rumah kami. Jadi di ujung yang sekarang sudah jadi hotel itu adalah kampus Uninus atau Unisba, tetapi ada bagian pendidikan. Dan Ibu Mayor Apriliana berkuliah di sana. Dan kuliahnya itu siang hari. Beberapa kali ketika kami beristirahat dari kantor dan pulang untuk makan siang, maka sekitar jam 12.30 di mana udara sangat terik, panas, maka saya dan teman-teman melihat, saya panggil maminya Olwin ya, dengan buku, tuh jalan sampai mundur, tidak lihat ke kiri dan ke kanan. Dan saya suka bilang, maminya Olwin, mampir. Apa lu panggil-panggil? Mau kasih makan? Ya mampir, minum atau makan juga nggak apa-apa. Enggak, ini udah telat nih, dosen udah nunggu. Begitu beberapa kali. Dan satu kali saya tanya, selain dari tugas beliau tentunya di bagian pendidikan di kantor pusat, saya ingin tahu kenapa beliau ingin melanjutkan sekolah atau pendidikan di bagian pendidikan. Lalu beliau katakan, lu tahu Din, si Weli itu nggak mau belajar. Gue bingung sama anak itu.
Si Olwin sih kuliahnya benar, sekolahnya benar, tapi si Welly itu bengal. Jadi gue mesti sekolah. Gue mau nunjukin bahwa maminya juga bisa sekolah dan bisa selesai. Puji Tuhan bahwa keteladanannya diikuti oleh Welly dan Welly juga bisa selesai sekolah, bahkan bekerja dengan baik. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, satu waktu di dalam ibadah PKW yang saya juga ikut dan beliau menyampaikan ceramah. Mayor Sumampo datang untuk menjemput istrinya. Dan ibu sebagaimana biasa memberikan ceramah tentang pendidikan anak, dan begitu bersemangatnya sampai selesai dia langsung duduk. Dan Mayor Niko dari pintu katakan, "An lu lupa nyanyi." Lalu Ibu Sumampo seperti terkejut lalu, iya, gue belum nyanyi. Dan nyanyilah Tangan Kosong Aku Pulang. Saudara-saudaraku sekalian, lagu itu saya percaya telah menjadi imannya. Sehingga di dalam kehidupan sehari-harinya mencintai dunia pendidikan, mengajar orang tiada berhenti, ada dengan satu maksud. Supaya orang-orang yang diajarnya, baik itu anak-anak maupun sampai orang dewasa, mengenal Yesus. Dan itu menjadi tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Ketika dia pulang ke surga, seperti yang telah terjadi dalam hidupnya, pasti dia tidak pulang dengan tangan kosong. Tetapi banyak jiwa-jiwa yang telah diantar kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena Ibu Mayor Sumampo ini tipikal orang Jakarta yang tidak mau repot dengan orang lain, yang tidak mau campur urusan orang lain. Sehingga dia tekun saja, dia jalan saja, dia nggak mau dengar apa orang ngomong. Itu sebabnya kalau Kapten Olwin cerewet, saya suka bilang, Win, coba diem seperti mami itu loh, diem. Dan Olwin langsung, oh iya. Jadi Ibu Mayor Sumampo tidak pernah mau mencampuri urusan orang, dia nggak mau nambah-nambahkan, dia juga tidak mau masuk di dalam pembicaraan-pembicaraan yang menurut dia, ya sudahlah, biarlah orang itu punya urusan. Tetapi urusannya adalah mendidik, mengajar, membawa orang-orang kepada Tuhan. Maka tulisan di tata ibadah ini benar. Kita merayakan sebuah kehidupan yang patut dihormati karena dia telah mempermuliakan nama Tuhan. Welly sekeluarga dan keluarga besar Darmawan tentu sangat bangga memiliki ibu, tante, dan juga keluarga dekat yang telah dipanggil oleh Tuhan di antara banyak keluarga yang ada di Tanah Tinggi. Semasa kadet, maka orang-orang di Tanah Tinggi itu banyak yang masuk ke Korps 1 Jakarta, dan salah satunya adalah keluarga Darmawan. Dan apa yang telah secara khusus almarhumah Ibu Mayor Sumampo telah lakukan, tentu membawa pengaruh yang besar kepada keluarga-keluarga lain yang di Tanah Tinggi dan juga secara khusus kepada keluarganya sendiri. Tuhan Yesus beserta dengan keluarga, dan tetap ingatlah kalau ibu, kalau mami, kalau tante telah begitu setia kepada Tuhan, tetaplah setia juga kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya minta satu saja, setia. Itu sebabnya ia katakan, sabaslah hambaku yang setia. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kolonel Dina, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sidang perkabungan diberkati Tuhan. Kalau kita mau ceritakan kesan dengan Ibu kekasih, tentu kita banyak cerita. Seperti yang sudah disampaikan,
bagaimana beliau juga menuntut ilmu, dan beliau itu seorang ofisir yang dia mempelajari agama lain nilainya 100. Sampai waktu itu Pak Sumampo pertanyakan, karena Pak Sumampo panggil beliau itu, Lian, lu itu ofisir apa ya? Kok nilainya itu 100 ya agama itu, seperti itu. Lalu dia jawab, saya kan cuma ngehafal, yang penting nilainya, bukan dipahami begitu. Jadi memang ibu saya akui, beliau kuat menghafal. Dan sesuatu yang luar biasa, tentu kita akan mengenang banyak hal-hal yang terjadi. Kalau kita bicara tas besar, maka yang kita teringat Ibu Sumampo. Isi tas yang mulai tisu basah, tisu kering, senter, payung, segala rupa ada di dalamnya. Kita pasti teringat Ibu Sumampo. Kalau kita mau berbicara orang yang kalau bicara tidak kenal perasaan orang, pasti kita ingat Ibu Sumampo. Karena ibu kalau tidak suka, dia mau di depan siapapun dia akan bilang. Tapi saya salut, ada satu peristiwa, waktu saya di Pusdiklat jadi staf. Dia datang ke Pusdiklat hanya khusus untuk membesuk yang namanya Kadet Richard Tondongen. Karena menurut beliau, Richard Tondongen ini seorang kandidat yang paling patuh dan taat kepada Tuhan menurut beliau, karena tidak pernah melawan, seperti itu. Dan itu datang ke Pusdiklat. Dan saya salut terhadap apa yang beliau selalu lakukan. Kami lama bertetangga di Purnawarman. Sampai hari ini kalau saya lihat sayur terong, yang saya ingat Ibu Sumampo. Waktu itu kami sebenarnya tidak membeli terong. Tetapi saya dengan rekan saya yang namanya Mercy Ririmase, dia tanya, ini terong berapa? Langsung ibu itu bilang, pantas kalian 2 keple-keple karena makanannya terong melulu katanya. Padahal kami tidak beli terong. Dan sepanjang hari itu rekan saya bersungut-sungut gara-gara terong itu. Saya bilang, aduh kok kamu pikirkan. Tetapi itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, sidang perkabungan. Kita bisa tertawa dengan apa yang beliau lakukan. Yang seharusnya itu memang terjadi waktu kita meninggalkan dunia ini. Orang tertawa dengan sukacita. Karena setiap orang yang kita tinggalkan akan berkata, betapa baiknya dia. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Kalau habis tugas saya meninggalkan dunia, kesaksian dari keluarga kita akan mendengarkannya. Kalau habis tugas saya dan meninggalkan dunia, tangannya memimpin saya hingga masuk pintu surga. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Selamat pagi, saudara sekalian, kasih dalam Tuhan. Saya mewakili keluarga ingin memberikan kesan ya. Saya memanggil Mayor Nyonya Sumampo adalah II ya, karena adik dari Mama. Dan kalau saya mengenang beliau memang banyak sekali sebelum beliau sakit ya. Yang pertama, kami keluarga Darmawan itu mengenal Tuhan Yesus melalui Balak Selamatan adalah dari mamanya Welly. Jadi kami mengenal Balak Selamatan. Dan puji syukur kepada Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur bahwa
kami dimenangkan. Karena kasih Tuhan, saya percaya ini bukan karena apa-apa, tapi Tuhan yang memanggil kami sekeluarga mengenal bala keselamatan. Mamanya Welly ini, kalau saya beberapa bulan pernah tinggal sementara di Purnawarman pada waktu itu. Dulu papanya Welly itu dulu namanya Departemen Orang Muda kalau nggak salah ya, tahun 80-an itu. Dan saya pernah di Bandung beberapa tahun dan sempat beberapa bulan tinggal di Purnawarman. Dia ini sangat memahami ini sifatnya mamanya Welly. Yang pertama, tegas sudah pasti itu. Dan keras memang. Seperti tadi disampaikan oleh Kak Dina, bahwa memang mamanya Welly ini cukup keras ya, cukup tegas. Tetapi itu untuk kebaikan. Saya selalu ngambil positifnya, itu untuk kebaikan. Dan memang suka belajar, dan itu nurun ke Olwin. Saya sangat melihat, memperhatikan hal itu. Kalau dari papanya Welly itu jahil orangnya, iseng. Sama, nurunnya ke Welly jadi imbang. Antara mama dan papanya ini nurunnya imbang gitu. Jadi itu yang saya selalu pahami, yang selalu saya melihat seperti itu. Jadi hal-hal itu yang saya bisa melihat. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Komandan Teritorial, yang disampaikan kesan-kesan dari Kak Dina dan juga Mayor Risma, itu memang benar gitu. Dan hal-hal itu membekas di dalam, terutama untuk saya pribadi, bahwa kita harus setia, nggak ada yang lain, kita harus setia di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur, saya pribadi bersyukur bahwa saya boleh mengenal Tuhan Yesus melalui mamanya Welly begitu. Dan kami bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan berikan saya kesetiaan, meskipun mungkin namanya manusia mungkin kadang-kadang suka belak-belok ya. Tetapi selalu ada yang menarik gitu. Ayo, harus tetap, meskipun kamu ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati nuranimu, tetapi kembali bahwa yang kamu layani itu siapa gitu. Yang kamu layani adalah Tuhan. Jadi itulah yang hal-hal yang sangat membekas di dalam hati saya, mengenal bahwa baik mamanya Welly, papanya, Olwin sekalipun, itu pribadi-pribadi yang membuat saya semakin hari semakin bahwa inilah dengan kesetiaan maka segala sesuatu Tuhan akan meluruskan setiap jalan. Meskipun di setiap hal ada tantangan, halangan, tetapi jika kita tetap setia, Tuhan akan selalu buka jalan yang terbaik untuk kita. Mungkin itu hal-hal yang boleh saya alami di dalam kehidupan saya secara pribadi, mengenal mamanya Welly. Meskipun beberapa bulan kesini saya karena nggak boleh masuk ya. Jadi meskipun kadang-kala saya ke Bandung, kami mau besuk tidak bisa begitu karena pandemi. Jadi tapi itulah Tuhan punya kehendak, biarlah itu semua berjalan seturut kehendak Tuhan saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Hermit. Tuhan berkati. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 381 yang akan dipimpin Letnan Kolonel Albert Sarimin dan sekaligus doa syafaat. Saudara-saudari sekalian, kita akan menyanyi nyanyian nomor 381. Sebagaimana pujian ini
mengatakan bahwa suatu hari nanti kita semua akan berkumpul di surga. Kepada mereka yang telah mendahului kita dan juga kita nanti yang akan masuk ke surga, asalkan kita setia. Mari kita berdiri menyanyikan pujian ini, dan sementara kita menyanyikan pujian ini, persembahan akan dijalankan. Nyanyilah hal cinta Yesus, pujilah kebaikannya. Dalam rumah Bapa Kudus, tempat kita tersedia. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan, matahari kebenaran di jalan dunia ini. Sing ada kesusahan, namun setelah perang di sini hilanglah semua susah. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan, matahari kebenaran. Biarlah kita berbakti dan berperang dengan setia. Pahala diberinya nanti bila menghadap Dia. Haleluya. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan, matahari kebenaran. Berani maju dapat lupa, sebentar kita di surga. Masuk pintu mutiara, dan mas itu jalannya. Haleluya. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, matahari kebenaran. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersuka cita karena karya-Mu dalam kehidupan kami, karya-Mu dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Engkau telah memanggil kami, dan Engkau telah menolong kami untuk tetap setia. Dan saat ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kesetiaan dari Mayor Apriliana Sumampau. Terima kasih untuk keteladanan iman. Terima kasih untuk warisan pelayanan yang Ia telah tinggalkan bagi kami semua yang masih melayani. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa saat ini hamba-Mu bersuka cita dengan orang-orang kudus di surga yang mulia. Dan saat ini ya Bapa, sebagai manusia tentunya kami khususnya untuk keluarga mereka berduka. Maka kami berdoa ya Tuhan, kiranya keluarga besar Darmawan dan Sumampau mereka dihiburkan, mereka dikuatkan. Khususnya kami berdoa bagi keluarga Weli Sumampau, istri dan kedua putranya. Tuhan, kuatkan mereka. Kami tahu Tuhan bahwa ketika mereka harus ditinggalkan oleh ibunya, dalam keluarga ini mereka tinggal sendiri, tetapi masih ada keluarga-keluarga lain yang tentunya akan saling menopang dalam kehidupan keluarga ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya mereka tetap setia sebagaimana ayah, ibu, dan juga Kapten Olwin yang telah mendahului. Mereka adalah orang-orang setia, hamba-hamba Tuhan yang setia. Maka kiranya keluarga ini juga tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa bagi kedua putra dari keluarga Weli, Tuhan kiranya akan hiburkan mereka
tetap diberkati dalam pendidikan mereka. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh pengharapan karena mereka adalah anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga Sumampo dan Darmawan yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, lawatlah mereka. Biarlah apa yang sudah terjadi hari ini, mereka akan diingatkan bahwa kedua hamba Tuhan, baik itu almarhum Mayor Sumampo dan almarhumah Mayor Apriliana Sumampo, mereka telah menjadi berkat besar bagi banyak orang. Maka biarlah keluarga-keluarga ini mereka juga boleh bersuka cita karena hamba-hamba Tuhan telah memberikan dampak yang besar dalam pelayanan. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara sebentar ketika akan diadakan ibadah pemakaman. Tuhan kiranya akan memberkati, perjalanan dari tempat ini diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, ketika kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, maka jamalah kami Tuhan, sehingga benar-benar apa yang akan kami dengarkan pada saat ini akan menolong kami untuk terus setia melayani Tuhan. Berkati bagi persembahan yang telah dikumpulkan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, silakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari para opsir Kantor Pusat Teritorial Bandung. Kami persilahkan.
Terima kasih untuk pujian yang sudah kita dengarkan dan telah memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dan kami siap diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Kehadiran kami pada pagi menjelang siang ini merupakan rasa simpati kami, memberikan penghiburan bagi keluarga besar Darmawan Sumampau. Kami datang dari tempat yang jauh, dari tempat yang dekat, dengan satu tujuan kami menghibur keluarga yang sedang berduka. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat dari firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia pasti akan mengalami kematian dan ada pengadilan yang akan menghakimi setiap orang. Hidup yang singkat itu harus digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak menyadari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka waktu yang singkat tidak akan pernah dimanfaatkan dan tersia-siakan dengan begitu saja. Ayat firman Tuhan pada siang hari ini yang menjadi perenungan kita hari ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya Timotius. Ia merasa akhir hidupnya hampir tiba. Ia sedang diadili di Roma dan menjalani pemeriksaan dan atas pekabaran Injil yang dilakukannya di Roma. Rasul Paulus menggambarkan perjalanan hidup yang singkat ini sebagai sebuah pertandingan. Pertandingan adalah sebuah kompetisi menang atau kalah. Dan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya juga adalah pertandingan yang berujung pada menang atau kalah. Kita bisa kalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa menang. Hal ini tergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita bertanding dengan baik atau tidak? Orang yang percaya menyadari hidup adalah pertandingan pasti akan mempersiapkan diri dengan baik karena menginginkan kemenangan itu. Orang percaya yang demikian pasti akan mendapatkan kemenangan. Orang yang memulai perlombaan dan mengakhiri pertandingan, itulah pemenangnya. Dan almarhumah Ibu Mayor Like Apriana Darmawan Sumampoh telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai opsir bala keselamatan, sampai pensiun. Bahkan kita telah mendengar kesaksian bagaimana dia telah memberikan teladan yang baik, sehingga dia dapat memberikan dampak yang baik kepada orang-orang, kepada saudara-saudara, sampai pada saat ini kita masih mendengarkan kesaksian itu. Almarhumah Ibu Kekasih telah mempersiapkan diri dengan baik selama ia hidup. Kita sudah mendengarkan riwayat hidup, bahkan kesan dan pesan. Dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Saya mengenal
Bapak dan Ibu, Mayor Sumampo sebagai Komandan Divisi di Kulawi, Palu Timur pada waktu itu, yang sekarang ini Palu Raya. Dan saya lebih mengenal Ibu pada waktu menjadi pemimpin pelayanan wanita Divisi Sumatera Utara, karena saya mendapat pelayanan tugas yang pertama di Korps Gunung Raya tahun 2004 di Sumatera Utara. Anugerah Tuhan yang dinikmati dalam usia 75 tahun, kurang lebih. Karena masih ada 94 hari lagi, baru genap 75 tahun almarhumah. Karena almarhumah lahir 18 April 1947. Pada masa 75 tahun almarhumah telah menikmati kurang lebih 15 tahun masa pensiun. Dan ini sangat luar biasa. Dia berpensiun 1 Juni 2007, saudara, dikasih oleh Tuhan. Almarhumah adalah seorang ibu yang sangat memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau kita mendengar kesaksian atau kesan tadi, bagaimana ketika dia masih muda. Tapi saya punya pengalaman ketika dia sudah tinggal di PWU Senjarawi ini. Almarhumah adalah seorang ibu yang sangat memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya teringat ketika kami melayani sebagai ofisir pelaksana di Korps Bandung 3 ini 11 bulan, saudara yang dikasih Tuhan. Pada tahun 2007. Pada saat Hari Raya Imlek, beliau telah menyiapkan angpau untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tidak luput kami kedua hamba Tuhan bersama dengan istri pada waktu itu. Dan saya sangat mengingat bagaimana dia mencari kami yang sedang dinas pada saat itu. Sampai dia menemukan kami dan memberikan angpau itu. Amplop merah yang akan diperingati nanti 1 Februari 2022 pada Hari Raya Imlek. Jadi sedikit agak menyentil sedikit. Jadi kita yang belum pernah merayakan ya. Sidang duka yang dikasih oleh Tuhan. Seperti halnya Rasul Paulus yang mengajarkan kepada kita pada siang hari ini tentang kemenangan yang dicapainya pada akhir perjalanan hidupnya di dunia. Yang pertama, saudara, dikasih oleh Tuhan, mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap pertandingan pasti ada akhirnya. Masalahnya, saudara dikasih oleh Tuhan, apakah kita bertanding? Apakah pertandingan itu diakhiri dengan baik atau tidak? Rasul Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti yang dituliskannya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bahwa pertandingan yang baik itu adalah dalam 1 Korintus 9 menguasai diri dalam segala hal. Hidup dengan tujuan yang benar, tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar kesaksian dari almarhumah, pertanyaan bagi kita, apakah kita nanti didapati oleh mereka-mereka yang masih hidup mempunyai kesan dengan kita, atau sebaliknya mereka menceritakan hal-hal yang tidak baik dengan kita? Masih ada kesempatan bagi kita ketika kita mendengarkan perenungan pada siang hari ini. Melatih disiplin dan menguasai diri dalam kebenaran. Bagaimana dengan kita? Belum terlambat dan masih ada kesempatan mengakhiri pertandingan yang baik dan pasti akan mendapat kemenangan. Saya pernah bercerita dengan Kapten Jeffrey Ambitan pada waktu masih kadet. Dalam diskusi kami pada waktu hampir malam-malam juga karena sudah habis bekerja. Kalau saya sampai mengakhiri masa pensiun Kapten Jeffrey,
Maaf, pada waktu itu Kadet Jeffrey. Itu sesuatu hal yang luar biasa buat saya. Kita yang masih aktif diingatkan melalui peristiwa duka cita almarhumah Mayor Like Apriliana Sumampo. Apakah kita setia sampai akhir hidup kita? Dan banyak orang yang memberikan kesan bagaimana kita melayani Tuhan dengan baik. Bukan sebaliknya, justru menjadi perbincangan. Ketika saya mendengar kata-kata dorongan dari komandan, kebetulan kami 3 bersaudara menjadi opsir, apakah kami juga mendapat kesan seperti itu? Karena komandan mungkin jarang dekat dengan kami, ada yang hanya di desa terus, agak sulit mungkin menyimpulkannya. Tapi saya terkesan dengan komandan ketika ayah saya dipanggil oleh Tuhan. Dia mengatakan ada sesuatu yang telah dibuat oleh almarhum, menyelamatkan nyawa omnya pada waktu itu. Saya juga tidak tahu peristiwa itu. Tapi komandan menyampaikan itu pada waktu ibadah pelepasan atau pemakaman di Kemarora pada waktu itu. Dan saya juga mengingat Letnan Kolonel Wayne Widjanwadi mengatakan tentang anaknya yang bernama Kaleb. Dia ingin agar supaya anaknya juga dipakai Tuhan. Wah, luar biasa kalau kami anak opsir, maaf. Karena kami ya kebetulan ini memang kebanyakan kita hampir 80-90% lah dari keluarga opsir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mencapai garis akhir. Tuhan tidak menghendaki hidup orang-orang yang percaya kepadanya mengalami kegagalan. Seperti apa yang kita dengar dari apa yang telah ditunjukkan dari almarhumah. Dia kuliah. Wah, minta maaf. Kalau dalam hal ini, waktu saya ditanya, apakah mau kuliah? Aduh, minta maaf. Biar jauh saya begini. Itu yang saya sampaikan. Minta maaf, saya jujur dalam kesempatan ini. Karena memang saya tahu, saudara, bagaimana saya juga bisa melakukan pelayanan itu. Saya tidak seperti orang lain, mampu menguasai hal-hal yang diberikan. Tapi saya ingin agar supaya saya ingin juga ketika saya dipanggil oleh Tuhan ada yang mempunyai kesan, oh Mayor Justinus UP dulu. Kalau ada orang meninggal, dia sampai di pekuburan. Wah, sudah ada yang bersaksi tentang hal itu, saudara. Komandan Divisi Roviga, Mayor Yakub Sipi. Dia mengatakan, saya belajar dari Mayor UP. Dia bukan hanya di pelepasan, tapi dia pergi berusaha sampai di pemakaman. Siapapun yang meninggal. Wah, sudah ada cerita untuk saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang mau diceritakan tentang kita? Tidak semua manusia sempurna di hadapan Tuhan. Saya pastikan dari tempat ini tidak ada yang sempurna. Sebaik apapun dia. Pasti dia memiliki kekurangan. Padi yang ditanam petani akan berhasil jika panen padi pada waktunya. Demikian juga dengan hidup orang-orang percaya. Hidup yang mencapai garis akhir adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah roh. Galatia 6, 22-23. Banyak orang yang percaya mati tanpa mencapai garis akhir. Anugerah Tuhan disia-siakan dan tidak akan ada pahala yang akan diberinya. Wah, ngeri juga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah berusaha berbuat baik sedemikian rupa. Tapi tidak ada yang dapat kita terima. Tidak demikian halnya dengan Rasul Paulus. Dia telah mencapai garis akhir yang ditunjukkannya dengan buah-buah pelayanan. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus melalui kehidupannya. Seperti yang disaksikan oleh salah satu keponakan. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita mati tanpa mencapai garis akhir. Artinya hidup kita tidak
membuahkan apa-apa sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Yang terakhir, memelihara iman. Seluruh tingkah laku orang percaya harus senantiasa didasarkan pada iman. Iman memang berada dalam hati, tetapi iman yang sejati harus dilihat dalam perbuatan. Iman bukan seberapa banyak kita mengetahui firman, tetapi seberapa banyak kita melakukannya. Tanpa perbuatan, iman itu hanya teori saja. Memelihara iman berarti membuktikan iman itu mampu mengatasi segala tantangan dan tidak pernah mundur dari pertandingan. Ibrani 10:38-39. Ibrani pasal 11 menceritakan para pahlawan iman yang telah membuktikan iman mereka. Habel, Henok, Nuh, Abraham, dan tentunya juga Rasul Paulus. Dia telah membuktikan bahwa ia mampu memelihara imannya dalam segala keadaan. Dalam penderitaan, dalam penjara sekalipun, tidak menggagalkan imannya kepada Kristus. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah memelihara iman dan membuktikannya sampai Tuhan memanggil kita pulang kembali kepadanya. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang kekal. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kepada kami. Biarlah kami setia sampai akhir hidup kami. Sekali lagi, penghiburan yang sejati dianugerahkan atas kehidupan keluarga besar Darmawan Sumampau. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir, secara khusus yang hadir, terima kasih untuk kehadiran mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kita akan akhiri ibadah pelepasan jenazah dan peti jenazah akan ditutup setelah kita selesai ibadah ini. Kita menyanyikan nyanyian nomor 373 bagi keluarga yang mungkin melihat yang terakhir kalinya sebelum ditutup peti jenazah, dipersilahkan. Dan sambil kita menyanyikan pujian ini, dan mungkin juga ada rekan-rekan Opsir atau jemaat Tuhan yang akan bersama-sama kita melihat yang terakhir kalinya. Yang pertama kami beri kesempatan kepada keluarga, dan yang kedua kepada Komandan Teritorial bersama dengan Ibu, dan seterusnya akan mengikuti. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, serta malaikat tiup sangkakalanya, bila keliling tata Tuhan kumpul orang yang selamat, serta namaku dipanggil Tuhan. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil Tuhan. Pada hari yang mulia bila
tetap akan mengalunkan pujian ini. Ya, mungkin rekan-rekan bisa agak dipercepat sedikit karena kita akan pergi kembali mengantarkan beliau ke pekuburan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau tidak ada lagi yang memberikan penghormatan kepada almarhumah, maka peti jenazah bisa ditutup. Dan sementara ini dipersiapkan, kita akan menyanyi 438 ayat yang pertama saja dengan bangkit berdiri. Lalu saya akan menyampaikan doa dan doa berkat, dan kita diberikan kesempatan memberikan penghormatan salut 3 kali setelah doa berkat, dan kita akan membentuk barisan mengiringi jenazah almarhumah Mayor Apriliana Sumampo. Ya,
Sementara keluarga mengambil dokumentasi, kita nyanyi ayat 4, nyanyian nomor 438 ayat pertama saja, supaya keluarga bisa cepat mengambil dokumentasi ini, lalu nanti peti jenazah akan ditutup dan kita memberikan penghormatan kepada almarhum. Tuhan besertamu selamanya. Tuhan besertamu selamanya, pimpin hidupmu di dunia dengan rahmat-Nya yang mulia, sampai kita bertemu pula, sampai bertemu di rumah Bapa, sampai bertemu. Moga Tuhan selalu. Sementara masih ada dokumentasi, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Saudari Lin, juga Riatun dan Riatin, juga OP Korps 3 Bandung, Mayor dan Nyonya Handoko, Opsir Pemimpin LKSLU Senjarawi Bandung, Mayor dan Nyonya Dambaru, dan semua yang telah menolong almarhumah pada waktu tinggal di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, rangkaian acara ibadah pelepasan dari Gereja Bala Keselamatan Korps 3 Bandung, sehubungan dinaikkan ke kemuliaan Bapa di surga, Mayor Nyonya Apriliana Sumampo. Kami percaya semua acara ini boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Mungkin ada kami yang tidak ke tempat pemakaman, merencanakan kembali oleh karena tugas tempat pelayanan kami. Kami percaya juga Tuhan berkati perjalanan kami. Kami berdoa khusus juga bagi Komandan Divisi Jawa dan Bali, Letnan Kolonel Wayan Wijanuadi bersama dengan Ibu yang akan mengambil bagian dalam pemakaman, bersama dengan Mayor Goni. Kami percaya Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Keluarga besar Darmawan Sumampo, kami percaya diberi penghiburan yang sejati oleh Tuhan. Secara khusus bagi keluarga Bapak Weli Sumampo. Terima kasih untuk kehadiran kami semua. Terima kasih untuk Letnan Kolonel Rismauli Manurung yang telah memimpin ibadah dan hamba-Mu. Kami yang memainkan musik, mengoperasikan multimedia, mempersiapkan tempat ini, dan siapapun kami yang terlibat, Tuhan berkati kami semua. Arahkanlah hati dan pikiran saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum peti jenazah ini ditutup, maka kita para hamba-hamba Tuhan boleh berbaris sampai di pintu, atau mungkin karena tempat ini juga, lalu kita memberikan penghormatan salut 3 kali
sebagai penghormatan kita kepada almarhumah Mayor Nyonya Apriliana Sumampo. Kita para opsir bisa mengambil barisan kiri dan kanan, lalu kita memberikan penghormatan. Kita yang para opsir yang masih muda dan kuat akan mengangkat nanti peti jenazah ini sampai ke ambulans yang sudah disediakan. Akan mengantar kita ke tempat pemakaman, tempat peristirahatan yang terakhir di pemakaman Pandu. Mari kita memberikan penghormatan kepada almarhumah Mayor Nyonya Apriliana Sumampo. Ditahan dulu sebentar. Salut! Haleluya! 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 Ya, dipersilakan